Kenapa saya tulis di sini dia serakah? Kenapa saya tulis di sini dia serakah? Serakah. Karena ini akhir di mana saya harus memutuskan hubungan. Karena sudah tugas saya dengan dia sudah berakhir. Totalnya sekitar 5 sampai 6 miliar lah, saya belum hitung. Untuk membeli tas Hermes 3 miliar, beli gelang 3 juta. Gini, dia kan bercerita banyak tentang kalian dia di dunia entertain. Sementara aku sih di entertain tuh biasa aja lah. Kan aku udah dari tahun 2000 udah musisi, udah kepala sekolah musik, udah di pasar musik. Tapi kan dia cerita begitu, ya aku nikmatin kan. Masuk TV, masuk ini. Lah kan aku juga dulu sih masuk TV kan. Aku biarin juga. Ya namanya kita berteman. Tapi kan aku punya kepentingan. Kepentingannya adalah Bang Tata, Sona Tata. Jadi makanya kalau aku mau bisa ngambil Bang Tata, nggak bisa kalau langsung. Harus aku ambil sini dulu si Angel. Makanya aku deketin Angel kan. Apalagi dia ada perkara kripto yang aku tanganin juga. Jadi mau kamu itu. Nah tapi kemudian Angel melihat aku secara berbeda. Dia melihat aku sebagai orang yang sangat kaya sekali. Karena aku apa-apa ada, uang ada, ini ada, walaupun begini kan. Sehingga dia mencoba melakukan langkah-langkah pengambilan keuntungan dari orang seperti aku. Aku bukannya nggak tahu, aku tahu. Tapi aku biarin aja. Aku ikut permainannya. Dia minta ini aku kasih. Jadi ada penawaran apa yang disampaikan Angel? Penawaran pertama adalah akan membuat masuk ke media TV infotainment itu sebulan sekali selama 2 tahun. Begini, aku pikir masuk mana? Brownies ke ini gini. Nah, aku kan udah pengacara udah senior. Terus aku suruh ngelawak di situ kan buat apa juga kan begitu kan? Iya, tapi kok ini masuk akal ya? Ya sudah. Ini aneh ini. Nah, harusnya dia berhitung dengan posisi aku. Aku pengacara udah 22 tahun. Perusahaan-perusahaan besar udah ngerti aku. Tiba-tiba aku bermain di wilayah-wilayah acara-acara infotainment yang hiburan-hiburan yang kelas-kelasnya ya kelas begitu, kelas menengah bawah. Nah, kita kan sudah elegan sebagai ini. Ya tapi karena kita pengen tahu dia seperti apa dan kita juga punya kepentingan dengan Tata, kita jalankan aja. Semua yang ini adalah persoalannya adalah hoax terbesar ya. Aku seolah-olah duet dengan dia, bikin acara program duet. Padahal enggak. Jadi, kalau kita bicara tentang penipuan, penggelapan pun ada nominal ya yang. Oh iya, ada nominal. Totalnya sekitar 5 sampai 6 miliar lah, saya belum hitung secara valid ya. Sekitar ya. Ya, 5 atau 6 miliar. Itu untuk apa aja uang? Untuk membeli tas Hermes 3 miliar, beli gelang 3 juta, kemudian beli tas juga lain-lain. Ya segitulah kira-kira. Itu untuk apa tas Hermes gelang? Ya kan katanya buat acara gimmick-gimmick di itu infotainment kan, di koper juga buat kegiatan. Ternyata kan ini juga nggak dibalikin, ya kan. Yang kedua kita katanya harus bayar ke TV, setiap TV 300. Itu buat 1 bulan doang. 3 juta buat 1 bulan tuh 300 1,2. Nah karena kita 4 TV buat 1 bulan untuk 2 kali tayang gitu. Tapi itu terjadi nggak? Ya kan mulainya September. Tapi kan kita udah bosan sama kebohongannya dia, malas kita kan, makanya kita blokirin. Jadi belum terjadi. Nah terjadi kita bayar 600 karena dia minta, Bang sebelum kita berangkat Bali, abang harus bayar 600 juta karena nggak enak ini sudah begini, paling nggak DP dulu. Nah aku kan orang baik, ya udah aku kasih 600 juta. Tapi aku tahu ini pasti kejahatan. Sampai pada titik aku malas ngikutin kejahatan ini kan. Tapi dasarnya abang bahwa ini juga penipuan dan penggelapan, sementara kan proyek belum berjalan dalam artian untuk di TV ya? Begini, penipuan penggelapan cukup dia bilang dia udah bayar ke TV totalnya 1,2 miliar. Kan saya baru ganti 600, kurang 600 juta. Sehingga dia bilang saya berutang 600 karena dia udah bayar ke TV 1,2 miliar. Jadi udah bayar? Udah bayar katanya begitu kan. Dan dia nagih ke saya, tapi saya udah bayar 600 juta, ada buktinya. Setengahnya ya? Setengah aja loh. Pertanyaannya apa bener TV minta 300 juta? Sempat cross check gak ke pihak TV-nya? Ya nggak usah, orang kita udah tahu itu bohong, lagi ngapain kita cross check kan gitu. Kayak anak SD aja cross check. Siapa tahu Angel bener, kan gitu. Ya siapa tahu Angel ternyata bener. Oh udah semua TV emang terima kalau gitu, mana tahu kita. Buktinya di pengadilan. Buktinya ya? Nanti di kepolisian dong. Kan udah dilaporin gitu. Iya, dilaporin.
Jadi abang sendiri sangat-sangat yakin bahwa ini adalah penipuan dan penggelapan. Kan kita udah ratusan kali nangani perkara penipuan penggelapan. Tahu lah karakter-karakternya. Di tempat paling awal pun orang bicara kita udah tahu arahnya kemana, kita tahu. Kadang cuman kadang-kadang kita nggak buka cerita. Jadi ini yang jadi pernah juga membeli tas Hermes ataupun membeli gelang itu untuk properti atau untuk apa sebenarnya? Ya properti rata-rata. Seharusnya dibalikan. Ya harusnya sebagai properti lah. Properti kan bisa dia pegang, bisa dibalikan, kan kita akan kongsi ceritanya kan. Dan aku juga buat apaan untuk apa barang-barang begituan. Nggak pakai barang begitu, pakai bekas biasa udah biasa aja. Cuman kan ya udah biarin aja deh. Sampai pada titik kerendah hatian aku, kesabaran aku, bahwasanya ya sudah kita nolong orang kan, mungkin dia lagi pengen mewah. Itu terbantahkan ketika Tata kemudian komplain bahwasanya dia dihina-hina di mana di medsos oleh si Angel. Tiada angin, tiada hujan. Tiada hujan, tiada mendung. Tiada mendung, tiada panas. Itu yang membuat. Tiada panas, tiada dingin. Itu yang membuat kegilaan-gilaan itu terjadi. Nah, lanjut. Nah, setelah dilaporkan ini ada komunikasi nggak dengan Angel sendiri? Ya enggak lah, kan kita memang blokir dari awal. Sebelum kita bikin laporan juga udah kita blokir itu, karena nggak ada gunanya kita bicara sama orang yang serakah dan tamak. Tapi Angel sendiri. Angel ini kan serakah, tamak, si iri dan dengki. Dia nggak mau si Tata itu maju atau dikasih uang sama kita, nggak mau. Nah itu kan iri dan dengki. Tapi sempat menghubungi dengan adanya laporan ini. Nggak ada hubungan. Malah ngakunya di Amerika gimana? Tapi selesai, Angel aku selesaikan di penjara. Jadi nggak ada maaf atau bagaimana? Atau dalam arti Bukan. kasusnya akan tutup? Dia kalau dilepas lagi, dia nggak akan pernah bertobat. Dia harus bertobat. Jadi nggak ada damai gitu? Damai ada dong. Damai ada, kita berdamai-damai ada. Ya kita damai. Tapi hukum jalan terus. Golnya masuk. Iya dong. Ancamannya berapa tahun, Bang? Kalau penipuan 4 tahun, ancaman paling maksimal. Biasanya 3 tahun. Kalau penipuan penggelapan biasanya 5 tahun. Dan ini juga satu kasus udah dilaporkan. Ini akan rencananya akan. Oh ada satu lagi yaitu undang-undang ITE. Yang akan dilaporkan ya. Besok saya laporin. Ini lebih ke pencemaran nama baik yang. Pencemaran nama baik. Chatnya Bang itu pribadi. Iya, pencemaran nama baik walaupun sebenarnya nama saya buruk. Karena ada ini jadi baik lagi nama kita. Nah kalau yang untuk pencemaran baik itu apa case-nya sendiri? Iya dia membuat cerita seolah-olah dengan narasi-narasi seolah-olah saya mencemarkan agama orang lain. Kan gitu kan, mencemarkan. Padahal dicek juga nggak ada saya mencemarkan agama orang lain. Untuk mengalihkan isu dari kasus pertama itu. Ya salah satu perasaannya dia kan itu supaya dia mengalihkan isu kan. Biasalah orang. Tapi kan laporan polisi udah jalan. Dia mau lapor polisi kemana? Ke Polda. Polda aja, Kapolda lagi kita goyang-goyang. Dan ini juga yang menjadi saksi adalah Oji sama Tata untuk kasus penipuan ya? Iya betul. Itu apa dasarnya? Ya mereka yang ngerti lah. Kan setiap ngobrol bertiga, berempat itu aja. Artinya mereka dua-duanya jadi saksi yang melihat menerangkan langsung kenyataannya. Ada. Karena ada beberapa penyerahan uang secara cash saja lah kan gitu kan. Gitu. Itu uang 600 juta. Ya. Itu cash transfer atau kok? Transfer kalau itu transfer. Ada bukti transfer. Ada beberapa pembayaran sifatnya transfer. Untuk beli tas-tas juga transfer. Iya ada juga. Dengan kejadian ini ada penyesalan atau apa dengan bekerja sama dengan Angel Erika? Siapa saya? Saya hidup tuh nggak pernah nyesel. Sama saya nggak nyesel. Nyesel itu kalau ketinggalan kereta. Lagi mau naik kereta dari Gambir, udah siap-siap ngejar kereta Solo balapan mau ke Solo, keretanya nggak ada. Soalnya keretanya dari stasiun Senen. Jadi abang ikhlas ya dengan angka sekitar 4 atau 5. Begini, kita kan orang kaya, bisa aja lah. Coba lihat di belakang. Apa coba lihat di belakang? Pohon apa? Bisa. Pohon Markisa itu harganya bisa 1 triliun. Soalnya kita nggak pernah bisa bikin, cuma bisa nanam doang. Ya buat kita. Ada pesan nggak buat Angel Erika dengan ada? Ya Angel, pesan apa ya? Angel, I love you full. Itu aja deh. Nggak ada pengen ketemu atau apa gitu? Nggak usah cukup sekali. Kalau mereka datang untuk minta maaf untuk segala macam. Ya nggak apa-apa, orang minta maaf boleh datang aja.
nggak akan mencabut laporan juga. Ya enggak, kan kita nggak pernah cabut laporan. Dari kita jangan cabut laporan. Jadi terus ya Lanjut terus sampai sidang. selesai sidang. Iya, pelajaran hidup. Pelajaran termal dalam hidup adalah ketika seseorang meremehkan orang lain yang dia nggak tahu siapa. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain, entah pakaiannya, entah atribusinya, entah gayanya, entah mukanya yang lecek, jangan pernah meremehkan. Kita nggak tahu dia siapa, itu siapa kan. Gitu. Sebenarnya saya ini orang, saya kalau udah menyerahkan uang tuh nggak pernah saya hitung. Coba aja. Semua kalau udah serahkan uang, udah nggak pernah kita hitung. Saya pernah menyerahkan uang, saya dapat ikan tongkol 2 kilo, saya serahkan uang tuh senilai harga itu, udah saya kasih tongkol, saya ambil uangnya, nggak saya hitung, udah saya nggak pernah hitung lagi uang yang sudah saya serahkan, kan begitu. Sama juga dengan posisinya si Angel ini, dia minta apa-apa saya kasih karena saya punya kepentingan khusus, tugas negara kan, saya kasih lah walaupun saya tahu dia bohong kayak gimana, saya kasih aja, yang penting saya dapat targetnya kan. Target dia dapat uang, target saya adalah kepentingan untuk negara. Negara ini ya negara ketagama, kan gitu kan. Uang kita suka-suka, uang kita kan nggak terikat sama negara juga sebenarnya kan. Nah, kita ini diem orangnya, udahlah ini rezeki lu. Toh kita juga punya banyak rezeki karena kita lihat dia kan jande, kan gitu kan. Anak sate kan gitu kan. Satu kan gitu kan. Nah, tapi dia nggak nyari uang agak sulit, kita kan kasihan juga, nggak tega. Udahlah ini kita koordinasi dulu sama ini Sinto Gendang. Oke, maaf ya harus ada bicara ke atasnya ya Sinto Gendang ya. Oke, lanjutin aja kan gitu ya, kita kasih lah. Jadi nilai yang dikasih itu nilai tas Louis Vuitton, pokoknya ada tong-tongnya, Louis Vuitton, koper tong. Apalagi jam ada nggak jam? Gelang apa? Cartier. Nah, kalau gelang ada tier, gelang Cartier, itu kan. Tapi kalau tas Pitong, Hermes tong, gitu. Gucci tong kan gitu. Pokoknya ada tong-tongnya itu. Maksudnya harganya mahal kan begitu kan. Kita sendiri kan cincin nggak pakai, jam nggak punya, ya kan. Baju cuma 10.000 rupiah. Tapi kita nggak gitu-gitu amat juga sama harta duniawi. Nah, kenapa saya tulis di sini dia serakah? Karena ini dia, ini akhir di mana saya harus memutuskan hubungan. Karena sudah tugas saya dengan dia sudah berakhir, saya harus berhenti dengan dia. Nih, karena Angel serakah. Serakah ini adalah karena dia yang ngakunya adalah orang beriman, berapa-apa, sebenarnya tidak sama sekali. Roh Tuhan nggak ada. Dia termasuk orang jahat di mana kerjanya nipu aja. Tapi kan saya memaafkan dia. Sampai pada titik kemudian dia bicara menjelek-jelekan Tata, menjelek-jelekan Bang Ozi.